Sapaan Rohani Pagi dengan judul Setia di Segala Waktu. Kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sahabat, kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki semua orang. Sebab dalam hubungan dengan sesama, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, terlebih-lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan dan pelayanan, kesetiaan sangatlah diperlukan di dalamnya. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, semua orang percaya tahu bahwa kesetiaan adalah bagian dari Tuhan. Sahabat, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Biasanya orang mau setia apabila ada upah yang diberikan. Inilah kenyataan hidup. Demikian juga dalam pengiran kita kepada Tuhan. Seringkali kita berlaku tidak setia kepadanya. Hati kita cenderung mudah berubah. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, maka kesetiaan itu mulai luntur. Misalnya ketika terbentur masalah, orang tidak lagi setia melayani Tuhan. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung dengan cuaca hati. Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Akan tetapi, dikala hati sedang cerah-cerahnya, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Namun sahabat, harus kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu, seperti mimpi, cita-cita, dan juga harapan, dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia? Setia ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, itu tentu hal yang mudah. Namun, masihkah kita setia ketika sedang berada dalam situasi sulit, berada dalam tekanan, masalah atau penderitaan? Kita tidak bisa memungkiri sahabat, seringkali kita berubah sikap dan tak lagi setia ketika sedang berada dalam masalah. Padahal, seorang Kristen sejati pasti akan setia di segala keadaan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bahkan firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sahabat, tidak mudah memang menjadi orang yang setia. Apalagi ketika berada dalam situasi yang tidak mudah. Memang ketika berada dalam situasi yang baik, enak, nyaman, itu adalah hal yang gampang untuk setia. Namun bagaimana ketika perahu hidup kita sedang dihantam oleh ombak, gelombang, dan bahkan badai dahsyat? Masihkah kita berlaku setia di hadapan Tuhan? Terkadang orang menyatakan komitmen untuk setia mengiring Kristus dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Apalagi ketika terbentur dengan persoalan hidup, tantangan atau kesulitan. Mereka mulai meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Ternyata sahabat, berlaku setia di segala situasi tidak semudah ketika kita membalikkan telapak tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia. Firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 6 berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pengertian setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten, layak dipercaya. Nah sahabat, Tuhan menginginkan anak-anaknya hidup setia di hadapannya. Ini pun ditegaskan dalam Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Dan ditegaskan juga dalam Ulangan 5 ayat yang 32.
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sahabat, Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang yang setia, yaitu di dalam Ulangan 26 ayat yang ke-19. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara kecil, pada saatnya nanti Tuhan pasti mempercayakan perkara besar kepada kita. Ulangan 32 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap orang-orang yang tidak setia. Ini menjadi satu peringatan buat setiap kita, sahabat, ketika kita tidak berlaku setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar setia, meski tidak ada orang yang tahu atau memperhatikan apa yang sedang kita alami. Walaupun banyak tantangan dan ujian, jangan menjadi lemah dan kecewa, tetapi tetap setia mengerjakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang besar di dalam hidup kita. Ia sedang membentuk karakter di dalam hidup kita dan memperlengkapi kita untuk jangka panjang. Sebagai ayat penutup kita baca dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, sahabat, firman Tuhan yang begitu indah bagi kita pagi hari ini boleh membawa hidup kita untuk kita semakin setia lagi kepada Tuhan. Setia di segala waktu, setia di segala keadaan. Karena di balik kesetiaan itu, Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa bagi kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan sudah persiapkan ketika Dia menemukan kita menjadi pribadi yang setia. Puji Tuhan, sahabat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang Kau percayakan kepada kami. Pagi ini kami belajar untuk kami setia dalam perkara kecil, karena kami tahu Tuhan dan kami menyadari Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang akan membawa hidup kami terus naik, dan naik, baik hidup secara jasmani maupun dalam kerohanian kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami tetap setia mengerjakan bagian kami, setia mengerjakan hal sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Dan biarlah kami bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami, baik itu dalam keluarga, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam apapun di dalam lini kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nama-Mu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.